dipersembahkan oleh, didukung oleh ya, lulusan teknik elektro Anda sukses dalam bidang usaha dekoratif, terutama untuk perkawinan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ceritanya Anda bisa terjun ke bisnis semacam ini? Pada awalnya itu kita tidak sengaja sih. Kita waktu dulu ada teman yang memang bisnis bunga itu mau ditutup. Dia bilang, "Nev, aku ada orang mau kita berhentiin kerjanya." Jadi dia nggak punya kerjaan. Jadi kita bantu dia untuk mempekerjakan bapak satu ini. Waktu saya bilang sama teman saya bilang saya ada lapangan kerja paling jadi supir. Pada waktu saya pekerjakan dia sering nggak masuk. Setelah saya desak, akhirnya dibilang dia itu ada penyakit hernia. Hernianya sampai segini, sedengkul hampir. Karena kebetulan mertua saya adalah dokter umum, bekerja di rumah sakit di Priok, jadi kita minta tolong ayah mertua saya untuk operasikan dia secara gratis dari kita. Setelah dia sembuh, dia nggak bisa kerja untuk sekian lama. Saya bilang, udah, kamu bisanya duduk, kamu pakai tangan kamu lagi untuk ngerangkai. Apa yang dilakukan? Dia mulai ngerangkai, tapi jadinya nggak bagus. Terus saya duduk, saya mulai ngerangkai. Padahal Anda nggak punya pengalaman juga? Nggak punya. Jadi merangkai apa ini? Bunga. Jadi awalnya teknik elektro loh ya? Iya. Jadi saya udah mulai nanyain bunga, saya rasa ini lebih baik daripada apa yang dia bikin, dan mulai ibu-ibu yang datang ke butik saya lihat bunganya oke. Terus saya lihat di Plaza Indonesia, saya lihat kok ada vas kayak seperti itu harganya mahal banget. Misalnya 125.000. Terus saya lihat vasnya kayak begini, mas saya juga bisa bikin. Saya pergi ke Pleret, saya borong guci-guci di Pleret, terus saya touch up sendiri. Jadi otak Anda itu bekerja terus ya? Iya, lumayan. Gak senang lihat orang untung besar gitu ya? Terus? Iya, soalnya yang saya pikirin gimana caranya ngidupin anak sama istri. Saya dulu waktu itu masih belum punya anak ya, karena saya belum punya anak. Jadi gimana caranya istri, terus ntar kalau punya anak gimana, terus karyawan saya gimana. Jadi saya kan harus generate income gitu. Itu yang saya pikirin. Ini turun dari ayah ini ya? Kayaknya begitu. Keras, mikir terus. Nah, terus dari Pleret Anda bikin vas atau pot bunga gitu? Iya, saya kerja di atas ruko yang kita sewa. Di lantai atas saya udah sinar-sinar matahari sampai hitam begitu, kita finishing vasnya. Nah, vasnya waktu sudah jadi, kesannya menjadi lebih baik. Dan lebih mahal. Ya, lebih kelihatan lebih mahal. Nah, dengan begitu, saya taruh bunga saya sebagian, saya bisa jual dengan harga yang lebih baik. Dan bisnis itu jalan? Ya, akhirnya jalan sampai sekarang. Konteksnya dengan urusan dekorasi ini? Dekorasi, nah konteksnya adalah pada waktu kita bikin bunga, merangkai, lama-lama ibu itu kan suatu saat ada acara kan, ulang tahun di rumah, ada kelahiran, ada acara pernikahan. Nah, saya mulai dipanggil tuh, dipercayakan untuk, oke, bikin deh di rumah aku mau ada panggil tamu-tamu, mau ada acara nih, misalnya 50 orang, kita dekor. Ngerangkai bunga sambil nyiapin taplaknya segala macam. Setelah itu mulai meningkat. Mereka akhirnya anaknya makin besar kan, terus mau kawin. Kita dekor sampai ke kawinannya. Akhirnya keterusan. Akhirnya keterusan. Makin besar seperti sekarang ini jadinya. Sampai ya? Sekarang ya. Siapa orang terkenal atau perusahaan terkenal yang pernah memakai jasa Anda? Kalau dari perusahaan, ya lumayan ya, mungkin saya nggak bisa sebutin semuanya, tapi nama branding-branding yang kuat-kuat, salah satunya kayak King Coil, terus kalau boleh disebut TV lain adalah Net TV, terus Metro TV sendiri, waktu itu juga pernah saya kerjakan, terus SCTV, Indosiar, itu kalau dari TV-nya, tapi perusahaan-perusahaan lainnya pasti banyak ya. Banyak juga. Terus ke Istana juga, kita dipanggil oleh Istana waktu itu untuk mendekor
acaranya waktu George Bush datang ke Oh, Presiden Amerika datang, Anda suruh dekor? Iya. Dekor apa? Dekor untuk area guest lounge-nya Di sama kamarnya di istana yang di Bogor dan istana yang di Jakarta waktu 17 Jadi Agustus. Anda yang dipercaya. Ya, sebagian. Dari cerita Anda, sebagian penonton mulai takut-takut juga kalau mau meminta jasa Anda. Anda mahal ya? Bukan Anda, maksudnya karya Anda. Ya. Tergantung sih. Mahal sebenarnya semua tergantung. Kalau kita tuh nggak pernah nentuin, karena saya mulai dari nol, dari bawah. Modal juga dari modal dengkul, benar-benar nggak ada bantuan orang tua sama sekali hari itu. Jadi kita nggak pernah menentukan harga kita. Selama apa yang diminta adalah sesuai dengan apa yang dia mau, aku akan keluarkan seperti itu. Tapi kalau bisa, Nev, ini tolong dong bantuan untuk ini. Kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Ini ada meja, masih telanjang, masih sederhana maksud saya. Kemudian, bolehkah Anda kasih tips bagi penonton di mana saja, ya, baik yang di ruangan ini maupun di rumah, bagaimana mendekor meja yang sederhana menjadi sesuatu yang menarik? Baik. Bisa Anda peragakan? Bisa. Ah, coba kita lihat. Ya, Oke. sambil cerita dari ya. meja yang seperti ini, apa yang ingin Anda lakukan? Oke, saya pengen membuat meja ini menjadi berfungsi untuk dinner atau meja makan untuk berdua khususnya, tapi bisa juga kalau ini meja diperbesar bisa duduk untuk rame-rame ya. Semua itu pemilihan adalah warna dan bahan yang paling penting. Mungkin bahan nggak perlu terlalu mahal, tapi pemilihan warna yang baik dan tepat akan membuat looks itu menjadi baik. Jadi kursi kalau misalnya sudah bocel-bocel, kita bisa cat ulang, rapihin lagi. Ini juga ada cacat-cacatnya sedikit ya. Tapi kalau begitu kita combine jadi satu, mungkin akan menjadi sesuatu yang baik. Menarik, ini ibu-ibu mungkin tahu untuk bikin cake itu biasanya ditaruh kertas seperti gini. Ini murah meriah, kita taruh piring. Mote-mote bisa beli ya di mana aja ya. Kayaknya kalau shopping. Ini dimakan motenya? Jangan. Ini aksesoris, kalau ada kalung-kalung di rumah, campuran warna apa aja kita bisa pakai. Ada tatakan untuk ini kita bisa taruh. Terus kertas yang kecil-kecil juga ada kan mereka jual. Saya pasang ini sebagai aksen. Jadi aksen itu kita bisa lakukan taruh di gelas-gelas yang sebenarnya basicnya murah. Dan ini kita bisa sebagai pemanis, kita taruh. Kalau di piring Kesan ada berantakan pun tidak apa-apa. Ini ada apel, kita bisa taruh di tengah-tengah. apel beneran atau plastik? Yang kali ini benar. Oh, yang benar ya. Ini untuk lilin, Ya, ini buat taruh lilin, supaya romantis ya. supaya romantis. Nyalain lilin. Jadi inilah hasilnya ya. Ya. Sekali lagi kita berikan aplaus, luar biasa. Dan inilah pekerjaan Anda ya, membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Tentu dari apa yang Anda sampaikan, cerita dan kemudian hasil karya Anda ini mudah-mudahan banyak penonton yang terinspirasi. Artinya latar belakang tidak harus selalu mengikat kita, menjebak kita, yang memerangkap kita untuk menekuni bidang yang kalau memang tidak kita sukai, tentu kita tidak akan berkembang. Anda menyukai bidang seni, dan kemudian Anda kembangkan, hasilnya seperti ini, bisnis yang menarik dan Anda sukses. Iya. Amin. Baik, Bung Nevi, terima kasih sekali lagi. Dan di akhir acara ini tentu kita ingin berbagi
buku yang bagus untuk mendukung kisah yang sudah kita ceritakan di acara Kick Candy. Dan buku yang akan saya bagikan hari ini berjudul Sejenak Hening. Dan ini buku akan kita bagikan untuk penonton yang ada di studio satu-satu. Dan bagi penonton di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini dengan mengakses website kickandy.com. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Far away, just if you're thinking me far away from the memories of the people who carry value for life. Starlight, I will be chasing the starlight till the end of my life. I don't know if it's more, if it's anymore. I just wanted to hold you in my life. You electrify my life. Let's confront to ignite all the soul in the heart just to feel alive. Never let you go if you promise me not to fade away. Never fade